Albert Camus pernah mengatakan, ketika kebebasan mati, ia tidak mati sendirian. Bersamanya keadilan, kebenaran, martabat manusia juga ikut runtuh. 12 Maret 2026 di Jalan Talang, Salemba, seorang aktivis Andri Yunus disiram air keras oleh 2 orang yang berboncengan motor. Dari rekaman CCTV kita melihat sebuah adegan yang begitu cepat. Motor mendekat dan cairan dilemparkan. Beberapa detik kemudian terdengar teriakan. Andri mengadu kesakitan dan meminta tolong. Orang-orang di sekitar pun berlari mendekat. Kita tidak tahu siapa yang melempar cairan itu. Kita juga tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Yang kita tahu, air keras bukan peluru atau pisau. Ia tidak langsung membunuh, tetapi ia meninggalkan luka permanen, mungkin seumur hidup. Ia memberi tontonan kekerasan, the spectacle of torture. Dari sana kita melihat sesuatu yang sangat tua dalam sejarah kekuasaan, menebarkan rasa takut. Inilah cara pengecut menyerang kebebasan. Ilham Mendrova. Andri Yunus adalah wakil koordinator Kontras, sebuah organisasi yang lama hidup di antara kata orang hilang, kekerasan, dan impunitas. Ia juga dikenal sebagai suara yang keras menentang militerisme dalam politik Indonesia. Kita ingat ketika ia mendobrak pintu ruang pembahasan rancangan undang-undang TNI yang berlangsung tertutup di Hotel Fairmont Jakarta. Dan pada malam ketika air keras itu disiramkan, ia baru saja mengikuti podcast tentang remiliterisme di kantor YLBHI. Karena itu sulit menahan dugaan bahwa kekerasan ini berkaitan dengan aktivitasnya. Setidaknya ia tidak datang dari ruang kosong. Namun sebenarnya air keras itu tidak hanya jatuh ke wajah dan tubuh Andri Yunus, ia juga tumpah ke meja Presiden Prabowo Subianto. Sebab dalam masa pemerintahannya, ruang kebebasan sipil kembali dalam ujian dalam teror yang menebarkan rasa takut. Peristiwa ini bahkan menarik perhatian kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia. Dalam pernyataannya di media sosial, kantor PBB itu menegaskan bahwa pembela HAM harus dilindungi agar mereka tidak takut mengungkap isu-isu kepentingan publik. Di titik inilah negara ini diuji. Karena itu, kita menunggu Presiden Prabowo tampil dan berbicara. Bukan sekedar menyampaikan simpati, tapi juga memastikan bahwa negara berdiri di sisi kebebasan sipil. Bahwa serangan terhadap pembela hak asasi manusia tidak akan dibiarkan menjadi pesan teror bagi publik. Jika tidak, maka kata-kata kamu akan terasa terlalu dekat dengan kenyataan kita. Ketika kebebasan mati, ia tidak mati sendirian. Salam.